ditembuskan oleh Roh Allah. Dan dia adalah kalimat Allah, firman Allah. Jadi itu ya 3 dong. Jadi siapa bilang Yesus mati? Itu Allah yang mati. Itu firman Allah jadi daging yang mati dibangkitkan. Tapi ini yang menurut saya, orang bilang nggak setuju sama saya, ini harus kita kabarkan di Indonesia. Bahwa Yesus adalah firman Allah. Makanya dia tidak melalui malaikat manapun untuk menerima firman Allah. Karena dia firman Allah itu sendiri, mati untuk kita, menyelamatkan kita. Nah hari ini kita jadi takut untuk bersaksi, tau gak? Kita kadang-kadang pura-pura juga berjanggut itu teman-teman kita itu. Supaya gak ketahuan kita Kristen. Nah kalau bagi saya ditawarkan begitu. Kalau saya mau pindah agama, maka saya akan bebas dari hukuman dan terpilih jadi gubernur. Ada tuh ya Pak tawarannya ya? Udah ketemu. Ketemu bakal ngomong, saya bilang tidak. Karena Alkitab saya tidak dipalsukan dan Yesus saya juga bukan 3 Tuhan. Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sudah ada ketika dunia belum dijadikan. Karena pada mulanya adalah Allah, dan Allah itu bersama firman Allah, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari kitab Daniel, begitu jelas. Saya bilang, tidak benar menyebut anak Allah, cuma menyebut anak manusia. Nah saya tanya, kenapa ahli Taurat Farisi ngamuk dan mengatakan penghujatan Allah ketika Yesus mengatakan saya anak manusia? Karena mereka mengerti sekali tentang nubuatan Nabi Daniel. Ketika di hari penghakiman, anak manusia akan duduk di tahta Allah. Duduk sebelah kanan Allah untuk menghakimi. Mereka ketika menyebut anak Allah, orang Farisi ahli Taurat sudah mengerti para imam. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada yang salah dalam kekristenan. Yesus saya tidak pernah salah. Jabatan hanya sementara. Ini ada kekekalan yang harus Anda ketahui juga. Nah jadi, sama ketika saya menikah juga sama. Teman saya mengatakan gini, kamu kalau nikah sama, udah tanggung nih, udah nikah sama orang Jawa, kalau kamu pindah agama, wah kamu lengkap loh. Mungkin bisa kamu jadi presiden. Karena memenuhi unsur itu kan. Iya, Pak. Saya katakan, pertama, istri adalah penolong. Kalau dia tidak mengerti Yesus adalah Tuhan, nggak boleh menikah kita. Kita nggak boleh menikah dengan orang yang bukan penolong dengan kita. Yang kedua, saya bilang, saya mau jadi presiden, nggak jadi presiden, bukan urusan Allah, Anda. Urusan Tuhan. Kalau rakyat Indonesia bisa menyadari bahwa kekristen bukan kafir, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya nggak mustahil juga bisa jadi presiden kok. Ini bukan urusan pindah nggak pindah. Wah ini sayang nih, karirmu tambah hancur lagi nih. Kalau gue udah dibenci ibu-ibu, dibenci orang Kristen, dianggap cerai, dianggap nikah lagi, lu kok pindah agama, wah mayoritas dukung lu dong. Lu dapat konstituen baru dong. Model saya bisa jadi pengkhotbah hebat, lebih pintar dari yang ngaku mualaf kali, yang nggak ngerti. Tapi persoalannya, kalau saya pindah khotbah, mau khotbah apa? Saya bilang, saya nggak ada iluminasi tiap hari. Enggak, saya bilang. Ini adalah suatu hal yang jelas. Saya sampai bilang minta tanda Tuhan, sama seperti Abraham, Eliezer, nanya kepada Laban dan Betuel, boleh nggak saya bawa Rebeka pulang nikah sama anak Tuhan saya si Ishak? Lalu Laban dan Betuel, nih abang dan bapak bilang ini, tanya sama anak gadis itu sendiri, dia udah dewasa. Saya bilang sama Mas Jarod, sama polisi semua, kalau papa mama Puput, waktu kita tanya, boleh mau nggak nikah sama saya?
Kalau Mega bilang, bagaimana kalau Mas Ahok belajar agama dulu? Langsung coret, saya bilang. Bukan tanda Tuhan. Bagaimana kalau pisah agama dulu? Langsung coret. Jadi maunya gimana? Sesuai Alkitab ini. Ini iluminasi saya. Bapaknya harus ngomong, atau ibunya ngomong, tanya sama dia sendiri. Karena dia udah dewasa. Ini yang Tuhan, salah satu tanda yang saya minta dari Tuhan. Jadi saya kira, jadi bangsa negara ini, kita jangan jadi pengecut karena pengen kekuasaan, takut ditekan, lalu kita pindah agama. Nggak ngerti kitab suci, dibilangin mana Yesus ngomong dia Tuhan. Nggak pernah ngomong kan. Oh iya ya, ini Alkitab nggak bener nih. Langsung pindah. Lu pernah cek gak sana punya bener apa nggak, gue bilang. Lu nggak fair, gue bilang. Lu diyakinin Alkitab lu palsu. Oke, kalau lu anggap itu palsu, kenapa lu belum periksa yang lain, lu main pindah ke yang lain? Lu gila juga, gue bilang. Harusnya kamu gunakan standar ukur yang sama, baru lu pindah. Mantap. Baru fair dong? Yes. Jadi banyak pemuda sekarang mau nikah, itu sembarangan main pindah aja. Dibilangin ini Tuhan lu nggak benar, Tuhan lu bukan 3. Nggak ngerti, iya. Lu pernah ceknya dia nggak? Benar apa nggak? Gue bilang. Enak aja lu. Gue bilang kalau punya kita nggak benar, lebih bahaya yang lain, gue bilang. Nah ini yang kita mesti tegasin. Pemuda-pemuda yang mau menikah, saya ingatkan, pasangan kalau tidak sama-sama beriman, lebih baik nggak usah nikah. Bukan kita fanatik. Karena istri atau suami istri itu adalah satu pasang. Tubuh untuk saling menolong, untuk tumbuh bersama gitu. Orang bilang saya fanatik. Saya bukan fanatik. Kalau Anda pihak fanatik pengen bunuh saya kan? Ya. Kalau saya fanatik, mengasihi Anda, mengampuni Anda, mendoakan Anda supaya Anda kenal Yesus sebagai Tuhan. Itu beda saya bilang. Itu fanatiknya kita ya, justru mengasihi. Iya dong. Ya. Saya juga radikal Kristennya, tapi radikalnya bukan bunuh lu gitu loh. Yeah. Bukan teriak-teriak pancung Ahok, bunuh Ahok gitu loh. Yeah. Nah itu sesuatu yang kita mesti jelas. Nah saya harap pemuda itu nggak ada apapun yang bisa menggantikan Yesus buat kamu. Dia bukan hanya Tuhan kita, dia itu ada sahabat kita, penolong kita, dan penuntun kita. Nggak ada yang lebih berharga daripada Yesus. Nggak ada duit kekayaan apapun yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tinggal kamu harus temukan perspektifnya Tuhan. Gitu. Siap. Kita kadang-kadang itu betul-betul nggak mengerti firman Tuhan. Asal ada makanan pakaian cukup lah. Kita nggak pernah menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini. Kita nggak pernah sadar setiap hari kita bangun, hidup kita di dunia ini berkurang 1 hari. Kita kadang-kadang lucu juga, ulang tahun panjang umurnya. Harusnya tuh pendek umurnya. Ulang tahun kurang setahun, bos. Iya. Kita tuh suka nggak sadar gitu loh. Makanya saya kira ini, saya bersyukur Tuhan mulai ingatkan saya semua ketika saya dikurung di dalam Makobrimob. Makanya saya katakan mereka yang mau ngurus saya, boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan ubah untuk kebaikan kita. Memang kita stres, tapi melalui pertolongan Tuhan, saya bersyukur sekali. Saya makin tahu, makin yakin kenapa Kristen dibenci. Kenapa dikatakan Yesus tidak mati? Kenapa dikatakan kita dianggap kafir? Karena kita benar. Itu yang harus kita sadar gitu loh. Iya Pak. Kalau ruang terbuka kelompok kecil, sekarang kalau ngomongin saya bisa ajak berdebat habis. Lu mau pakai kitab yang mana? Gue tunjukin sama lu, gue bilang. Mau argumentasi mana? Mau pakai kitab lu atau kitab gua? Lu pilih aja, gue bilang. Gue tunjukin yang betul. Nah ini yang jadi masalah buat saya sekarang. Teman-teman saya yang di politik menganggap kelakuan saya ini lebih baik lu nggak usah di politik lagi.
Lo jadi pendeta aja lo, Hok, kalau kayak gitu. Nah, saya sering ngomongin begitu. Termasuk orang dekat saya ngomong gitu sama saya. Lu kalau mau suka ngomongin agama, ya lu jangan jadi politisi. Lu kalau suka bersaksi, ya jangan jadi politisi. Jangan di pemerintah, jangan ada di Indonesia. Lu mesti tahu, mesti diam di sini. Itu makanya Pak Masmur bilang, kita diam pun seperti api membakar hati tulang kita. Tahu? Pasti kita ngomong. Kalau kamu udah sering nempel sama Tuhan, kamu masih ngomong. Ini kebenaran. Kalau Mazmur 45 sangat jelas kok. Kita ini dipakai Tuhan untuk berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Berdiri untuk itu, kejujuran. Itu yang kita lakukan hari ini sebetulnya. Nah, saya harap pemuda-pemudi jangan bodoh tukar Yesus. Apa dengan kekayaan, mau dengan satu orang cowok atau cewek tukar Yesus, no way. Makanya itu mama saya kan ditanya deh saudara saya, kok hebat ya anak lu ya? Nggak pindah ya? Biasanya kalau menikah kan pindah. Terus ibu saya jawab, kan saudaranya pindah. Nggak kayak lu sih, udah mabok cinta. Disuruh apa juga pindah deh. Anak saya mah ikutin firman Tuhan, iluminasi. Lu kalau nggak mau memenuhi syarat ini, no way, out. Jadi kita nggak boleh tukar apapun dibandingkan Tuhan Yesus. Iya Pak, menarik. Ya. Itu yang harus kita punya. Ya. Ini kalau lawan politik dengar langsung bilang, wah fanatik Kristen. Memang gue fanatik Kristen nih dulu. Ya gimana gue nggak fanatik, tiap hari gue hidup dari firman Tuhan kok. Tapi bedanya gue nggak bunuh lu. Lu demo gue pun gue angkat jadi direktur lu, jadi dirut. Kalau lu yang jujur. Nggak ada urusan. Gitu loh. Pegawai ibu saya juga nggak ada urusan, mau beda keyakinan. Saya selalu bilang, saya menghargai keyakinan Anda untuk membunuh saya sekalipun untuk membenci saya. Tapi kamu juga harus menghargai keyakinan saya untuk mengampuni Anda dan mengasihi Anda dan mendoakan keselamatan jiwa Anda. Kenapa takut ngomong seperti itu? Nah, kalau teman kedaerahan, wah bahaya lu. Wah gara-gara lu ngomong gitu, Pak Jokowi udah mau tanda tangan jadi menteri, langsung coret, gak berani angkat lu jadi menteri lagi nih. Ini bahaya lagi nih. Ini kadrun bisa ribut nih. Teman-teman saya ngomong gitu, udah mau tanda tangan nih. Wah dengan lu kayak gitu, waduh pusing deh kita. Lu bisa gak sih diam, gak usah cerita Yesus lu lagi? Bagi saya, Yesus lebih penting daripada jadi menteri atau jadi apapun. Kalau orang takut ngangkat saya jadi pejabat apapun, takut kadrun ribut, sama kayak Pertamina kan. Kenapa dia kayak ribut? Mereka takut saya jadi dirut. Dirut gue potong semua dia pikir. Nah taruh di komisaris utama supaya nggak bisa banyak gerak. Tiap kali kalau ada RUPS pasti ribut, mau demo. Karena mereka takut saya jadi dirut gitu loh. Ini maunya demo, makanya maunya nyingkirin saya gitu kan. Nah, terus saya dibilang jangan banyak ngomong, lu diem. Lu mesti baik-baik, mesti deketin. Enggak, kebenaran ya kebenaran. Gua akan ngomong kebenaran. Kalau Anda takut taruh saya jadi dirut, takut saya taruh saya jadi menteri, karena saya Kristen, karena saya baca firman Tuhan, karena saya bersaksi, karena Anda ngajak saya webinar, saya ngomong apa adanya, ya nggak usah angkat. Itu prinsip. Toh Tuhan yang akan menentukan sebuah jabatan orang. Amin. Tuhan yang akan menggerakkan bahkan sungai pun, hati raja pun dibelokkan oleh Tuhan. Kenapa kita takut? Tuhan yang membuat orang berkenan. Sama seperti Yusuf kan. Si kepala penjara itu berkenan kepada si Yusuf. Bahkan dia nggak campurin kerjaan si Yusuf. Karena dia percaya kepada dia. Jadi Tuhan punya cara. Kita mesti ingat dong, God's providential control. Dan kita ini umat pilihan. Umat pilihan Tuhan itu sendiri. Apa yang lu takutin? Semua kebutuhan dipenuhi. Emangnya kamu jadi pejabat hebat bisa bersaksi baik? Belum tentu juga gitu kan. Ya kan? Ada satu pejabat saya dengar, tadi baru ada gosip-gosip dari teman.
mau diangkat posisi lebih tinggi, tapi syaratnya mesti pindah deh. Karena kelemahannya itu, percaya Yesus Tuhan. Coba kalau lu nggak percaya Yesus Tuhan, naik pangkat lu, karir lu bisa naik. Terus saya bilang, kalau dia lakukan, saya nggak percaya sama dia sama sekali. Kalau dia udah lakukan seperti itu, saya bilang, maka nanti dia akan terus mengimpresi kaum radikal. Dia akan berusaha menyenangkan kaum radikal. Ya. Dia akan makin berusaha supaya radikal suka sama dia. Bahaya orang kalau udah seperti itu. Kalau itu dilakukan dia, saya bilang, bahaya. Nggak bayangin, Ronald, kamu nggak takut sama saya? Kalau demi jadi gubernur, gue pindah. Dan saya juga bilang ini waktu bupati dulu ya. Lu mesti pindah, baru kita nggak jadi bupati. Karena lu bagus banget. Gue bilang, kalau gue nggak ada Yesus, nggak sebagus ini, gue bilang. Gue bilang gue bagus karena gue taat sama Yesus, gue bilang. Iya. Jadi kita hari ini hidup ya takut omongan orang gitu. Takut nggak dapat jabatan, nggak punya duit. Itu yang kita takutin. Kita takut ikutin Tuhan. Lu bisa bayangin nggak kalau kemarin gue takut apa kata orang? Gue nggak berani cerai. Gue nggak berani nikah cepet. Gue luntang lantung. Hari ini mungkin mulai lihat juga di GKI Kebayoran Baru ada yang cantik apa enggak? Cocok apa enggak nih Ronald nih? Pacaran nggak ngaruhan gitu kan? Iya. Terus dasarnya apa? Tuhan udah kasih lihat lu yang mana. Itu masalah gitu. Ya gue bilang sama teman-teman gue bilang gini, wah ini pintar nih setan nih, pintar ngerayu tuh nggak? Lu nggak jelek lu, Hok. Fisik lu juga nggak jelek lu. Wah lu mah laku lu, dia bilang lu. Lu bisa pacaran tiap minggu ganti 3 orang bisa dapet tuh lu. 2 kali aja pacarannya, jangan lama-lama, dia bilang. Jadi jangan sampai hati lu kemakan sama dia. Terus gue bilang, menarik juga usulan lu itu. Tapi gue udah baca Alkitab nggak dapat iluminasinya nih. Kalau ada iluminasinya gue pengen juga kayak ini. Enak juga gue bilang. Nggak ada iluminasinya. Tapi kalau gue menikah sama ini gue bilang, lu mau 1 juta orang gue bisa buka. Balikin lagi. Ahok memanipulasi firman Tuhan. Gue bilang, emangnya gue yang ngatur tulisan kitab Kejadian sampai Wahyu tanggal apa bacanya? Kadang-kadang lucu juga mereka gitu. Tapi udah, gue gak mau pusingin lah. Apa ya ada pendeta bilang, Ahok pasti masuk neraka. Puji Tuhan, neraka lu yang masuk kali gue kira. Jadi kita tunggu aja di surga. Kita lihat ada dia apa enggak gitu loh. Mudah-mudahan Tuhan ampunin juga. Saya percaya teologi, saya pasti masuk surga. Itu teologi reform Injili yang saya anut. Ya. Saya yakin masuk surga. Itu aja. Dan keselamatan saya nggak hilang gitu loh. Itu sih. Terlalu semangat ya. Mantap Pak. Mantap Pak. Sangat ini sih Pak. Apa ya? Sampai saat ini paling tidak seharusnya sih membuat kami semua percaya diri bahwa kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, seharusnya tidak perlu ragu terhadap apapun sih sebenarnya. Dan saya hanya ingin ini sih Pak, apa ya? Ini saya tidak tahu, semoga Bapak juga berkenan untuk menjawab hal ini. Kalau jika Bapak melihat bahwa semua ini karena penyertaan Tuhan ya, penyertaan Tuhan. Apa yang Pak Ahok, soalnya tadi siang saya sempat menonton, ya Bapak sempat wawancara dengan Najwa, Bapak juga sempat langsung mengatakan dengan statement yang kuat, saya akan menasihatkan semua pemuda jangan sampai bercerai. Itu statement yang sangat kuat ya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Saya ingin bertanya soal apa makna keluarga buat Bapak, untuk Pak Basuki Cahayapurnama? Itu bagaimana? Karena ini kan semua pemuda pasti akan membentuk keluarga kan Pak ya. Dan saya yakin betul sebagai keluarga Kristen tantangannya luar biasa besarnya. Dan kita tahu bahwa Pak Basuki mengalami ya masalah seperti itu. Nah,
apa yang Bapak bisa Lu nggak usah sharing gugup, nanyanya nggak usah gugup, gue jawab sekarang. Siap. Gua jaga kata nih Pak. Siap, silakan Pak. Saya mau sampaikan, keluarga adalah paling utama. Bagi Tuhan juga adalah utama. Jadi ketika pelayanan kamu bisa merusak keluarga kamu harus stop. Bukan berarti, tapi juga Anda harus mendapatkan pasangan yang sepadan. Makanya Paulus menulis sangat jelas di 1 Korintus 7 ayat 12-15. Jika pasangan kamu, kalau saya singkat, tidak beriman, ingin tinggal bersama kamu nggak boleh ceraikan dia. Karena kamu akan menguduskan anak-anakmu dan pasanganmu itu loh. Tapi kalau ketika pasanganmu yang tidak beriman memaksa pisah dari kamu, biarkan dia pergi. Karena kamu dipanggil dalam damai sejahtera Allah. Ya saya nasihatin pemuda. Kenapa saya bilang? Jangan pernah cerai. Kalau cuma nggak cocok, selisih paham, nggak ada manusia yang cocok, gue kasih tahu lu. Nggak ada yang cocok. Lu mau kawin 100 juga nggak cocok. Makin kamu cerai, kamu makin akan cerai terus. Akan terus cerai. Karena kamu nggak pernah merasa puas dengan cocok gitu. Makanya saya sampaikan kepada pemuda, pernikahan bukan komitmen. Itu kata dunia, kata psikolog. Kalau cuma komitmen, kamu akan burn out. Makanya banyak orang sampai tua nggak tahan, pisah ranjang, pisah dia. Karena dia udah nahan. Tunggu anak gue gede nih, gue udah enak nih, gue kok komitmen tuh nggak. Tunggu gue udah mampu punya uang nih. Begitu dia udah mampu, bubar. Karena itu komitmen. Makanya dia burn out. Makanya kalau kamu menikah, harus kamu tanya Tuhan baik-baik, betul nggak? Ini kehendak Tuhan. Kita kalau jatuh cinta apapun bisa oke. Orang tua kita tanya pun bisa jadi masalah. Nah itu bisa jadi satu kesalahan terjadi. Makanya saya katakan, tidak boleh cerai. Orang mengatakan saya tolol lah, goblok lah, didiemin. Karena bagi saya, Hosea saja terima. Saya tadi baru sharing sama teman saya. Setelah saya gumulkan, saya dapatin, ini nggak bisa dipertahankan. Sebenarnya saya mau jalankan Hosea 3. Asal dia nggak berhubungan lagi. Ini namanya Hosea 3, saya bilang. Nah, teman saya bilang, wah susah cari laki-laki kayak kamu. Saya sampai ditanya dari mantan mertua saya, apa bukti kamu memaafkan? Kalau kali ini mau balik, saya bilang, saya laki-laki. Kalau saya masih bisa ereksi, bisa berhubungan tubuh, itu bukti saya memaafkan. Itu bukti saya memaafkan. Kalau enggak, saya pasti impoten. Nggak bisa bohong kalau laki-laki itu gitu loh. Tetapi Anda juga sebagai perempuan, saya mau nasihatin. Ketika suami mau terima Anda, bukan berarti Anda nginjak dia loh. Bukan berarti Anda tambah berani loh. Kalau kamu mengenal Tuhan dengan baik, orang Chinese yang tidak Kristen saja bilang, kalau istri macam-macam, suami maafkan itu sembahyang 7 langit. Jadi ketika suami menerima memaafkan, kamu jangan tambah gede kepala nginjak gitu loh. Kalian berdua tuh satu tubuh. Harus saling mengasihi gitu loh. Semua orang kita bisa masalah. Kita lagi emosi bisa kata-kata menyakiti hati. Tapi itu namanya suami istri kan. Ya. Satu tubuh kok. Nah saya nasihatnya pemuda. Jangan pernah cerai. Kalau sampai kejadian pernah selingkuh pun, maafkan dia. Laki dan perempuan bisa jatuh yang sama. Asal stop gitu loh. Asal jangan menawarkan opsi cerai atau tetap berhubungan. Nggak ada opsi itu gitu loh. Dan saya juga tidak mengatakan Anda harus jalankan seperti saya. Anda harus temukan sendiri firman Tuhan, iluminasi buat Anda. Gitu. Ya. Jangan juga mengatakan, ini nggak enak. Nggak kayak selingkuhan saya. Bisa malam-malam makan kue tiaw, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Ini suami saya macam apa ini? Bangun jam 4 pagi baca firman Tuhan, udah kayak robot saja.
Sabtu mau ke gereja, Minggu ke gereja, nggak bisa ke puncak kemana. Nah, Anda tidak boleh melakukan apapun dengan alasan apapun kalau Anda sudah menikah untuk tidak puas dengan pasangan Anda. Lalu Anda cari di luar, nggak ada. Makanya suka ada candaan gini teman-teman kita yang ya artinya itu suka bercanda gitu ya. Istri yang ideal itu adalah yang pintar masak, yang pintar ngurus rumah, ngurus anak, pintar cari uang, pintar hibur kita, gitu ya. Baik sama orang tua kita. Tapi ini 5 perempuan yang berbeda dia bilang. Jadi sifat-sifat tadi itu dari 5 perempuan yang berbeda. Makanya ada tafsiran boleh nikah 4, boleh nikah 9 kan. Saya dulu ditanya dari mereka, orang Kristen boleh nggak punya istri lebih dari 1? Saya bilang boleh. Wah, semua nyerang saya. Lu dengar dulu kalimat saya. Kamu ke ronsen dulu. Tulang rusukmu yang lebih pendek tuh ada berapa? Gue bilang. Kalau tulang rusukmu juga pendeknya 1, ya ada cuma 1. Itu aja. Iya. Gue bilang itu aja. Jadi itu nasihat saya gitu loh. Nah, makanya saya bilang, Anda baru nikah pun bisa dalam 3 bulan, 6 bulan cerai loh. Tiba-tiba kamu baru sadar seperti itu gitu. Bisa langsung pengen cerai. Apalagi kalau Anda lakukan sesuatu karena hubungan seks dulu ya. Kita ingat nggak cerita sangat menarik. Ketika Daud jatuh dengan Batseba. Ya. Di bawah kita tuh langsung cerita tentang Tamar dengan Amnon ya. Ya. Yang memperkosa dia. Ya. Dia begitu cinta sama dia, begitu dia perkosa, langsung benci setengah mati. Makanya saya katakan bukan saya fanatik, harus menjaga kesucian. Percaya sama saya, kalau laki-laki pengen tidurin Anda perempuan sebelum nikah, itu bukan laki-laki yang baik. Jangan percaya mengatakan dia pasti suami yang baik, karena saya cinta sama dia, dia minta duluan, saya kasih, percaya. Lu bodoh, gue bilang. Suami yang baik akan ngajak kamu nikah baik-baik, mempertahankan kesucian ranjang pengantin. Nah, kenapa orang bisa selingkuh segala macam? Karena waktu mudanya udah sembarangan, menurut saya. Jadi berani. Itu nasihat saya lah soal pernikahan. Kamu nanya sama orang yang gagal, itu ya mungkin ada bagus juga. Musa, kapan diturunkan 10 hukum Allah kepada Musa? Sebelum membunuh orang atau sesudah membunuh orang? Sesudah membunuh orang. Makanya dia akhirnya mengerti tentang kenapa nggak boleh membunuh. Musa setelah dia membunuh orang, dia lari, dia tinggal di Midian, dia udah bingung, dia stres. Ketemu Tuhan, baru Tuhan turunkan. Itulah kebaikan Tuhan buat kita. Jadi kamu nanya sama saya yang gagal, nggak salah. Karena gue pernah gagal. Iya. Dan itu jadi apa? Sorry, itu jadi berkat untuk kita semua, Pak. Karena pelajaran yang langsung dari kamu udah punya istri ya? Udah nikah? Terima kasih Pak BTP untuk. Udah Pak, udah. Ada baru nikah baru 2 tahun Pak. Kamu mesti ingat itu. Ya. Jadi kalau kamu ketemu yang lebih cantik, lebih baik, kamu mesti pulang dekat istri kamu bilang, untung gue ketemu duluan. Yang itu tuh telat ketemunya gitu. Iya. Jadi ibarat tuh nggak, bunga mawar sebelum mekar lu mesti potong. Kita dalam hidup kita bisa, dalam bekerja kita bisa suka dengan lawan jenis kita. Karena sering bareng segala macam. Makanya kamu mesti ingat hukum yang ke-7. Sesuka-suka kamu pun sama dia nggak boleh zina. Kalau kamu udah berzina, udah lewat, kamu mesti ingat kasih Allah mengampuni kamu. Asal kamu mau bertobat balik. Amin. Ya. Kasih Allah tidak kekurangan buat kita. Harus balik. Harus tetap balik lagi suami istri. Iya. Karena itu yang memulihkan kita lagi ya Pak ya, sebagai pribadi ya, yang makanya sebagai suami istri juga saya harapkan tiap pagi atau tiap malam selalu doa bersama sebelum tidur.
Secapek-capek apapun doa bersama. Ambil satu pokok doa untuk didoakan. Kalau saya biasa bikin bagi seminggu itu, hari Senin saya doakan keluarga inti. Hari Selasa saya doakan usaha saya, pekerjaan saya. Hari ketiga saya doakan pendeta-pendeta yang saya kenal. Hari keempat saya doakan yayasan-yayasan, orang-orang yayasan saya, yayasan yang saya kenal. Hari Jumat saya doakan pejabat pemerintah, pemerintahan kita, politisi kita yang kita kenal. Sabtu saya doakan keluarga ya relatif lah, kakek, nenek, om, tante. Hari Minggu saya doakan jemaat teman-teman yang saya kenal mempunyai permasalahan. Ya minimal setiap malam kita ada satu topik. Pokok doa kita share sama istri atau suami kita. Lalu kita tutup, ya kita bisa berkatin kita juga lah pakai ulangan. Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, beri kami kasih karunia-Mu, hadapkan wajah-Mu pada kami, beri pada kami kasih-Mu, sukacita-Mu, anugerah-Mu, dan damai sejahtera-Mu. Itu saya tambah. Firman Tuhannya cuma damai sejahtera-Mu gitu. Lalu kita ada doa gitu, kita tutup dengan doa Bapa kami. Nah, kalau setiap kali kita ribut kesal sama istri atau apapun, kita mesti ingat, saya nikahin dia itu. Saya tahu ini kehendak Tuhan. Pernikahan bukan komitmen. Tapi tahu menjalankan rencana Allah. Itu akan membuat kita marah apapun langsung meredam. Nggak ada suami istri yang cocok kok. Apalagi saya kan. Nikah sama saya nggak gampang. Saya kan sudah dirusak dengan pengalaman buruk. Jadi tingkat kecurigaan saya kan jadi tinggi. Kita punya latar belakang berbeda. Saya ini udah buruk dengan pengalaman seperti itu kan. Makanya saya selalu ingatkan Tuhan, saya tahu ini kehendak Tuhan, enggak. Karena iblis juga pengen saya bubaran dong. Ya. Kalau saya bubaran, semua iluminasi yang saya ceritakan jadi nol. Iblis juga nggak pengen saya mempunyai kesaksian hidup yang baik. Makanya dia selalu mengaum-ngaum ngintai saya. Ya sama kayak ini aja lah. Semua orang lawan-lawan saya tuh ngintai saya kan. Bisa nyerang-nyerang. Sampai kadrun-kadrun kan. Ya Pak Basuki, makasih nasihatnya luar biasa. Langsung sangat praktikal. Minimal setiap malam atau saat pagi doa bersama, baca firman bersama, karena itu sumber kekuatan bahkan di saat kita lelah, saat kita juga capek dan di luar kontrol, Tuhan akan mengontrol kita. Pak Basuki, ada pertanyaan dari beberapa teman ini, kita akan baca, semoga bisa direspon oleh Pak Basuki. Silakan Gi. Oke, thank you Bang. Thank you Pak BTP. Ini kita ada, mungkin akan pilih 2 pertanyaan aja ya, karena waktu juga nih. Tapi thank you Pak, jadi ini nggak cuma integritas dalam pekerjaan ya, tapi dalam memilih pasangan juga, sepertinya tadi diskusinya. Thank you Pak. Ini ada dari Arnold, aku bacain ya. Mohon izin Pak, seperti saat menjabat DKI 1, sebagai komut saat ini, Bapak memiliki sesi tanya apa saja ke komut. Mendengar cerita dari banyak orang, mengolah berbagai perspektif, dan menjawab satu persatu semuanya. Sementara pekerjaan harian Bapak pun juga tetap terselesaikan. Dari mana nih Pak energi Bapak dan bagaimana mempertahankannya? Kalau misalnya tadi dibilang kan Pak BTP trennya itu naik turun, grafiknya naik turun tapi trennya naik. Pernah nggak Bapak merasa kehilangan semangat integritas itu Pak? Terima kasih Pak. Kita tuh semua orang pasti secara manusia pasti naik turun. Kadang-kadang saya juga bisa berpikir tuh nggak apa gue goblok ya? Apa yang orang bilang kan, gue rasa gubernur paling miskin tuh lu. Paling naif itu lu, paling goblok itu lu. Tapi kita betul nggak dapat apa-apa, kita mau kerja sama orang, kita bisa merasa. Tapi setiap saat masuk ke tingkat seperti itu, cepat-cepat kita balik. Fokus kepada Tuhan. Bahwa kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita panggil namanya. Yesus, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Saya stres.
saya ngomong. Saya tiba-tiba merasa, kok kayak saya bodoh gitu ya. Kok kayaknya saya nggak benar ya Tuhan. Ngomong, panggil Yesus, tolong saya. Tolong. Itu kita lakukan, kita punya hak itu. Lalu energi seperti apa? Saya kira sama kayak di Yesaya bilang kan. Taruna orang muda bisa lesu kan. Jadi kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Saya selalu percaya, ketika kita bekerja buat Tuhan, ada hasrat menolong orang miskin dan yang membutuhkan. Itu ada energi yang datang gitu loh. Tentu kamu harus punya istirahat yang cukup. Saya hampir nggak pernah nonton TV. Karena buang waktu. Baca mungkin lebih cepat. Hiburan kita bisa nonton. Kita harus tidur teratur. Makan minum yang teratur. Dan tentu harus olahraga. Saya sekarang masih lari loh. Karena COVID saya jadi lari. Jadi kita harus jaga tubuh kita ini ada pemberian Allah. Kita boleh makan enak. Dan kita nggak boleh sembarangan merusak tubuh kita. Walaupun kita tahu tubuh ini satu hari akan jadi lemah. Nah itu yang menurut saya paling penting sebelum ada, saya bilang tahu nggak? Jadi yang paling esensi dari kita memulai hari kita untuk sukses adalah menyediakan waktu dengan Tuhan sebelum kita keluar dari rumah. Sebelum keluar dari kamar tidur, kita butuh waktu dengan Tuhan. Kalau Anda harus berangkat lebih pagi, Anda harus lebih rela bangun lebih pagi. Kalau Anda kerja lebih pagi, pasti pulang lebih cepat gitu loh. Kalau Anda nasibnya kerja pagi sampai tengah malam, Anda mesti cari kerjaan baru deh. Saya kira itu udah gak manusiawi, Anda kerja pagi sampai tengah malam gitu loh. Tapi kalau Anda pengusaha, Anda dari pagi sampai tengah malam, percayalah sama saya. Tuhan juga memberkati kamu, dia kamu tidur kok. Itu janji firman Tuhan. Banyak orang berpikir sampai tengah malam, lobi sana, lobi sini. Kamu kaya raya pun gak ada gunanya, kamu habisin tubuh kamu sebetulnya. Waktu kamu juga habis. Terlambat belum tentu kamu kalah kok. Itu yang saya dapatkan. Orang berpikir saya selesai, masuk tahanan 2 tahun. Berarti saya terlambat lari 2 tahun kan? Enggak juga. Orang yang lulus terakhir, terlambat lulus juga belum tentu nggak dapat kerjaan. Yang lulus duluan juga kayak sekarang. Banyak yang lulus duluan kan, nggak ada kerjaan loh. Belum tentu juga. Saya kira itu sih yang berkekuatan pada kita gitu. Thank you Pak. Mungkin ini tadi ada beberapa pertanyaan juga dari jemaat yang bagaimana jemaat muda mempertahankan integritas ya. Tadi tercover ya. Mungkin ini ada lagi nih Pak. Apa sih Pak yang membedakan Injil yang selama ini kita hayati gitu ya dengan dasar-dasar lain yang ada di dunia ini Pak? Dan apa yang Injil katakan tentang berpolitik? Berpolitik? Iya Pak. Iya Pak. Ini ada yang nanya, apa sih bedanya Injil yang kita tahu, Injil Kristen gitu ya, berarti dengan dasar lain yang ada di dunia ini, dan apa yang Injil katakan tentang politik, Pak? Sebetulnya teologi ini terlalu banyak cabang ya. Tergantung kamu menganut yang mana ya. Ada teologi yang tidak setuju kita masuk ke politik. Tapi semua negara-negara Skandinavia bisa hari ini mempunyai jaminan sosial itu karena dipengaruhi oleh Injil yang reform. Termasuk produk-produk Jerman jadi bagus. Nah, kita ngomongin kampanye lah. Orang suka tanya sama saya gitu. Kadang-kadang orang Kristen sama saya suka ribut. Ini sama-sama orang partai gitu ya. Mereka nyuruh saya itu bikin baksos kalau mau menang. Baksos kesehatan, bagi-bagi sembako, supaya orang milih gitu kan. Saya bilang kalau orang Kristen lakukan itu goblok, gue bilang. Wah, marah mereka sama saya. Kenapa? Karena Yesusmu saja gagal, gue bilang, lakukan model itu. Yesus tuh baksos tuh, pengobatan gratis tuh keliling. Dan bagi sembako lagi, 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Yang makan 5.000 orang, laki-laki dewasa loh. Dan termasuk perempuan dan anak-anak. Hasilnya orang pilih Yesus nggak waktu voting di depan Pilatus? Ada Barabas sama Yesus. Padahal Yesus sudah baksos tuh.
Ngobatin orang sampai sembuh, sampai bangkitin orang mati. Nggak ada baksos kita seperti itu. Kasih sembako. Terus votingnya Yesus menang nggak? Kalah votingnya. Yang mereka pilih itu siapa? Barabas. Jadi kalau orang Kristen kampanye dengan nyogok-nyogok uang, nyogok-nyogok pengobatan sama baksos, sembako, susah mau bertahan lama. Yang akan kita lakukan itu apa? Kenapa kekristenan sampai hari ini ada? Yesus keliling dari kampung ke kampung, mengajarkan firman Tuhan, kebenaran. Jadi rakyat tuh jadi liar karena nggak punya wahyu. Itu kata Amsal. Jadi kita harus mendidik rakyat. Memilih orang berdasarkan karakter teruji. Dan kita sebagai politisi, kita tunjukkan ketika kita mempunyai panggung kekuasaan bahwa kita memang berbeda. Kita tidak pernah cari uang untuk menyogok orang mempertahankan kekuasaan kita. Kita hanya tahu kerja baik-baik. Sekalipun mereka tidak mau milih kita, ini bukan mereka yang tidak milih. Karena Tuhan yang tidak izinkan kita memiliki kekuasaan saat itu. Nah itu yang saya katakan membedakan kekristenan, Injil kekristenan dengan non-Kristen di dalam politik. Kalimat paling singkat itu apa? Kekristenan melakukan prophetical voices, bukan political voices. Kalau political voices menghalalkan segala cara, yang penting berkuasa. Kalau prophetical voices, sekalipun kamu tidak memilih saya akan sampaikan kebenaran kepada Anda. Supaya kamu tahu apa itu arti kebenaran, apa arti kejujuran, apa arti keadilan, apa arti peri kemanusiaan. Itu yang kita sampaikan. Kita taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada konstituen. Jadi saya sekalipun konstituen mayoritas benci Kristen, saya tidak perlu pura-pura menjadi tidak Kristen. Itu membedakan Injil kita dan politik dengan yang berpolitik tanpa Injil. Menurut saya seperti itu. Tentu tidak semua orang setuju dengan saya, tapi itu yang saya jalankan. Thank you, Pak. Mungkin satu lagi kali ya untuk pertanyaan terakhir. Oh, satu lagi tambahan bayaran ini. Siapa? Bang Ronald, gimana Bang? Iluminasinya gimana Bang? Canda kok. Aku canda kok. Enggak usah, itu bercanda kok. Gereja lagi susah uang. Aku bercanda itu. Tapi kalau gereja yang modern, bagus. Kalau semua jemaatnya bisa QR code, lebih banyak persembahannya. Gereja-gereja kami persembahan lebih banyak loh. Tapi kalau di daerah-daerah, waduh kasihan hamba Tuhan nggak terima gaji. Kerasa banget sih Pak ya. Karena dia nggak bisa pakai QR code persembahan. Ya, betul. Kalau yang bisa QR code lebih itu. Karena malu, dulu masukin 20.000, sekarang malu dong, ketahuan dong namanya siapa. Ya. Semuanya di-record ya Pak ya. Siap. Benar sih. Iya sih. Mungkin ini sih Pak, ini gabungan beberapa kali ya. Mungkin familiar juga nih Pak dengan pertanyaan, gimana sih Pak, Bapak kan keluar dari penjara ini pasti yang benci Bapak juga masih banyak ya Pak ya. Padahal Pak BTP sendiri sebenarnya udah banyak bantu orang gitu. Mungkin pertanyaannya lebih ke gimana sih Pak caranya kita tetap satu nggak peduli, dua tapi tetap baik gitu sama orang yang jahat ke kita meskipun kita udah baik sama mereka gitu. Kira-kira gitu sih nih, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip tapi intinya seperti itu Pak. Ya aku bilang ngomong ke Tuhan lah. Ya kan, kadang-kadang saya juga lihat muka juga enak kok. Lu kira gua dewa? Aku juga enak lihat dia gitu. Aku kalau lihat dia udah ngoceh, aku juga enak gitu loh. Ini orang munak banget gitu loh Kak. Nah, saya kalau dekat betul-betul. Ya kita doa aja. Makanya saya bilang yang paling menarik kekristenan itu ada komunikasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Apapun yang kamu rasain, ngomongnya sama Tuhan gitu. Bahkan ketika kamu ketemu orang yang kamu suka pun kamu bilang, waduh, Tuhan gue gawat nih, gue suka sama dia nih, Tuhan tuh tolong bantu gue nih, mesti stop ini. Mesti kita potong, jadi kita harus tahu peka. Kita bisa salah, tapi harus cepat-cepat balik. Ya, saya bisa enak juga ketemu orang.
Kalau ada pistol, gue tembak kepalanya langsung kali. Ya, jadi makanya pistol kadang-kadang dikunci aja di lemari besi, bahaya tuh. Kalau kita emosi gitu ya. Saya minimal kita ya doa sama Tuhan. Jadi belum tentu harus langsung ngomong ke orangnya ya Pak ya? Ya, ngomong juga nggak apa-apa. Kadang-kadang perlu juga kita semprot ya. Oke Pak, mungkin ada pesan Pak BTP untuk anak-anak muda Kristen nih yang lagi memperjuangkan integritas di tengah masyarakat plural, terus dalam pekerjaan, dalam perkumpulan, dan dalam sekaligus menjadi hamba Tuhan sih kita di tempat masing-masing. Biar nggak putus asa sih Pak di masa-masa pandemi ini. Lagi kondisi kayak gini kan, jadi banyak sekali nih anak muda yang memang berubah pasti ya, mulai dari mental, pikiran, pergumulan, seperti itu sih Pak. Jadi gini, saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Saya juga nggak bisa, Anda juga nggak bisa mengcopy yang saya lakukan untuk Anda. Karena kita setiap manusia ini unik. Tapi satu hal yang sama dari kita, kesulitan masalah apapun yang kita hadapi, pakailah perspektif Allah untuk melihat itu. Nah, di situ butuh kita curhat sama Tuhan. Sehingga kita melihat masalah kita tuh langsung menjadi perspektifnya Allah. Lalu bagaimana Anda dihiburkan, dikuatkan, tahu solusi? Saya minta Anda harus baca firman Tuhan. Anda harus bacanya rutin, bukan main book. Ini solusinya apa ya? Buka kok. Yudas gantung diri. Lu mau gantung diri nggak? Gue tanya lu. Kan enggak gitu kan? Iya. Ya. Atau lu bilang tuh nggak? Gue mau cari bini nih. Begitu buka, tek. Oh, siapa yang ngambilin gua air? Berarti itulah yang jodoh gitu ya. Lalu kamu bilang begini nih. Pokoknya gue datang ke mall, siapa yang keluar di depan mall, itulah calon istri gue. Begitu keluar yang serem lu gimana gitu loh. Jadi jangan sembarangan kamu membuat aturan juga. Tapi maksud saya, kamu bacalah secara rutin Alkitab. Kalau nggak ada yang setahun habis, minimal lu baca 2 pasal sampai 3 pasal. Nggak habis itu setahun, kalau 2 pasal, 3 pasal. Tapi Anda kalau baca itu, minimal Anda dapatlah iluminasinya apa. Masih nggak bisa juga, nggak ngerti saya kalau baca ini dapatnya apa. Oke, tetap baca itu rutin, Anda butuh buku renungan batin. Buku renungan itu adalah orang membaca firman Tuhan, dia dapat iluminasi pengalaman dia lalu dia tulis. Nah itu untuk Anda belajar membaca nats Alkitab yang sama dengan si penulis itu, Anda belajar dari dia. Dapatnya apa sih? Nanti lama-lama kamu akan mulai temukan nats yang sama yang kamu baca sebelum kamu baca renungan dia ya. Ternyata kamu dapat renungannya beda sama dia gitu loh. Bisa juga kamu dapatnya sama. Nanti lama-lama kamu udah gak suka baca renungan. Kamu akan dapatin sendiri. Ini bukan berarti renungan kamu jauhkan. Aku suka sekali tulisannya Sarah Jones, bukan promosi gitu ya. Jesus calling, Jesus always, atau God calling. Itu kadang-kadang bisa menolong kita tuh kayak Tuhan bicara sama kita. Tapi jauh lebih penting firman Tuhan yang bicara sama kita. Misalnya aku ambil contoh sederhana banget ya. Saya tuh soal musuh kita nih. Gue sebel juga nih kemarin ngata-ngatain gue si Kadrun gitu ya. Aku kebetulan tahun ini aku sengaja balik ke Alkitab Indonesia. Karena saya mungkin lebih dari 25 tahun pakai yang Inggris. Jadi aku jadi pengen baca yang versi Indonesia. Tapi versi Indonesia nggak ada tanggalnya nih. Ya udah aku disiplin aja lah. 2, 3 atau 4 atau 5 dari pasal ya. Nah sekarang saya masuk udah ke Yeremia 26. Yeremia 26 ya Pak ya? Coba. Nah, saya nggak udah masuk ke sini. Tapi saya mau kasih contoh 2-3 hari yang lalu kemarin. 2-3 hari yang lalu nih lucu nih. Ini gue tulis nih. Ini rasis gue tulis gitu tuh. Gue tulis rasis. Ini Jumat. Kemarin nih 28 ini. Ayo aku mundur lagi deh.
kakek saya kan meninggal kan, nenek Ya, Pak. nenek saya Ya. nangis segala macam. Ya. Lalu saya waktu di Belitung, saya baca itu Rabu tanggal 26. Saya pas lagi baca Yeremia 21, 22. Tapi yang saya dapat di 22-nya tau nggak? Di 22 ngomong begini, ayat 10. Ya ini nggak ada hubungan lah cerita ini ya. Janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lewe kamu nangisi yang dia pergi, nggak, aku nggak dapat itu yang nongol gitu loh. Itu yang saya maksud iluminasi. Ketika gitu sedih, lihat saya sedih, kayaknya Tuhan langsung jawab saya gitu. Lalu kemarin Jumat saya udah pulang ke sini kan. Terus dapat 23, Yeremia 23 ayat kelima. Ini gue lagi sebel nih. Tahu nggak? Gue bilang, ini satu hari Tuhan pasti kasih kita perintah jadi raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kebenaran di negeri. Ini suatu untuk ngomong Yesus. Jadi dia ngomong kita. Tuhan keadilan kita di ayat 6 yang bagian belakang. Ya orang ngata-ngatain saya, Tuhan akan jadi keadilan buat saya. Saya kasih stabilo. Saya langsung kasih stabilo tuh. Kalimat-kalimat itu saya kasih stabilo. Jadi yang saya kalau baca Alkitab secara rutin, saya dapat sesuatu yang menonjol, saya stop, saya kasih pensil warna, saya siapin pensil warna, saya coret pensil warna. Nanti saya ulang lagi nih. Nah, terus di sini ya nih, kita bilang sebelah sama orang kan, brengsek nih kadrun. Saya bilang gini, apalagi ada beberapa oknum-oknum pendeta kan, di ayat 16 bilang gini, beginilah firman Tuhan semesta alam, saya tulis nih, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Kadang-kadang temannya ngaku pendeta bilang Tuhan ngomong gini loh. Apalagi teman-teman kita yang dari ada aliran teologi yang satunya kan, Tuhan ngomong sama saya, lu nggak boleh gini, lu nggak boleh gini. Gue pikir kapan Tuhan kasih tahu lu soal gua. Makanya Tuhan bisa kasih tahu gini. Terus ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu. Nih. Tidak mengutus para nabi itu, 21. Makanya gue tulis, nabi, dalam kurung. Tahu nggak? Nabi palsu. Gue tulis. Dan pendeta-pendeta palsu. Gue tulis itu. Aku tulisin kayak gini nih. Kan kamu nanya, kalau gue sebel sama orang gimana? Gue dapat firman Tuhan, gue tulis. Di sini. Lalu sebel kan, gue sebel nih. Gue tulis, nabi palsu. Pendeta palsu, gue tulis. Namun mereka giat, aku tidak berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Ini ayat 21. Terus ayat 25, gue kasih tanda juga. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Saya suka tuh pendeta-pendeta sebelah yang suka ngomong gitu. Terus ngatain gue lagi kan, kesel juga saya. Yang 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Oh tulisnya gitu, nabi palsu, pendeta palsu, gue tulis. Jadi kita nggak usah takut. Ini yang 30 juga sama. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ini ada yang ngaku-ngaku nabi curi firman Tuhan kita, teman. Bolak-balikin nih. Ini yang dibilang kita palsu kan. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Yang 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakan serta menyesatkan umatku dengan dustanya. Dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka. Tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Langsung gue tulis, agama rasis radikal nabi palsu. Gue tulis. Gue tulis tuh. Iya Pak. Ini dalam satu hari ya Pak? Ini nggak ada guna buat bangsa ini. Orang yang radikal rasis itu gitu. Iya. Gue keki kan, gue tulis di sini. Itu ya caranya ya Pak ya. Makanya gue ajarin. Ya, kalau kamu udah temukan kayak gini ya, kamu akan keranjingan baca firman Tuhan. Serius. Ya. Kamu pasti senang. Ini saya kasih contoh renungan ya. Ini Jesus always ya. Ini menarik. Ketika saya dikatain macam-macam, aku di tengah jalan itu enggak. Waduh.
Gue langsung pikir gue mesti maju nih. Gue berkuasa, gue hajar lu. Tapi dalam hatiku tuh, wah gue juga takut dibantai orang. Gue dapet kayak gini tuh gak. Ini kayak janji Tuhan. There is an adventurous journey awaiting you. And you are anticipating it with mixed feeling. Itu yang gue rasain. Aku mixed feeling nih. Tuhan mau pakai gue di negara ini jadi apa nih? In some ways you are eager to step into this new adventure. Gue pengen nih, gue dendam nih, kesal nih. You are even expecting to find abundant blessings along the way. However, part of you fears leaving you comfortable, predictable routine. Kita tuh seperti itu. Makanya ini kan nggak semua saya tulis. Saya kasih ini tuh nggak. Nah, terus wherever you are, the comfort of my presence is a forever promise. Trust me. Aku bisa doa, Jesus is with me, taking care good of me. Your guide to show you the way forward as you go step by step. Jadi ini. Makanya begitu aku baca di bawahnya nih, ini ada Alkitab. Genesis 28 ayat 15. Wah, saya senang banget tuh. Tiba-tiba kita lihat di Kejadian 28 ayat 15. Ini sebagai penutup ya. Panjang penutupnya nih. Makanya aku ada bakat khotbah kan. Bahaya kalau itu. Iya Pak, boleh loh Pak. Kejadian 28, makanya kalau ada teman gue bilang, Hok, gue biayain lu buka gereja, Hok. Bisa cuan kita, Hok. Lu kalau buka gereja, gue ikut saham 20%, dia bilang. Bisa cuan kita. Iya nih, gue bilang, gila lu. Gue bilang. Ini aku mesti bacaan kejadian yang saya dapat untuk mendukung saya. Ada pertanyaan gini kan. Gimana sih kalau hatinya naik semangat apa nggak turun gitu loh. Nah, ini tiba-tiba Tuhan jawab saya itu di Kejadian 28 ayat 15. Ini bacaan Jumat kemarin nih. Dia bilang gini, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Itu saya anggap iluminasi, saya akan balik lagi. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu dari awal saya masuk politik, saya tahu Tuhan mau pakai saya di pemerintahan. Ini Tuhan ingatkan saya kembali. Tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Bahwa saya nggak pernah salah memilih meninggalkan bisnis untuk masuk ke politik. Dan Tuhan tetap melakukan yang kujanjikan kepadamu sejak saya masuk. Nah ini acara iluminasi buat saya. Tapi bukan main buka Alkitab, tok dapat gitu loh. Tapi ini secara rutin ikutin tiap hari. Pergumulan kita dijawab. Ini kalau dibaca tahun depan, bisa beda lagi tuh ya. Nah saya punya satu udah kumal nih, saya suka. Karena dibawa dari Makobrimob. Ini namanya God Calling. Orang kirim kasih ke saya. Ini pagi-pagi, coba kita lihat ya. Jumat itu saya dapatnya apa gitu ya. Kita masuk ke Jumat itu. Ini yang Jumat kan. Jumat. Pelayanan yang konstan. Saya langsung garis bawahnya tau nggak. Jadikan ini bukan sebagai akhir. Melainkan permulaan dari suatu kehidupan yang baru. Yang diabadikan untuk melayaniku. Tahun 2018. Saya dapatnya itu. Kan cerai kan. Ya. Ini bukan akhir ini. Ini gue kasih lo yang baru untuk layanin lo bersama gue. Saya tulis BTPN itu. Yang tahun ini saya baca, saya dapat. Ini untuk saya fight tetap di Pertamina. Dan di pemerintahan. Ini bukan akhir ini. Ini satu permulaan. Mereka pengen akhirin saya kan. Dengan bilang Pertamina rugi 11 triliun. Ini copot Ahok, pecat Ahok. Mau dipanggil ke DPR. Tapi Tuhan janjikan sama saya, ini bukan akhir. Ini permulaan. Nah kita tunggu aja kesaksian ini. Kita lihat aja kan ceritanya gimana. Itu yang saya bisa sharekan malam ini. Bagaimana cara kita ngalamin Tuhan. Baca firman Tuhan. Kalau ada yang masih anggap saya sesat baca firman Tuhan. Dengan cara seperti ini.
Ya saya suka tanya, sebagai orang Kristen, cara hidup Kristennya gimana? Jadi jangan cuma mengatakan saya sesat gitu loh. Kalau yang saya lakukan tiap pagi seperti ini masih dianggap sesat, mendapatkan iluminasi, yang tidak sesat gimana? Kasih tahu saya. Yang mimpi-mimpi, yang kamu ngaku pendeta, Tuhan bicara sama kamu tentang saya, itu yang sesat saya. Yang main buka Alkitab, main umpimpa gitu loh, itu sesat. Makanya itu yang bisa saya sharingkan sih. Ya, Tuhan menolong kita lah. Amin. Kita semua mesti saling mendoakan, itu yang penting. Ya. Oke, Oke, terima kasih Pak. kita akhiri. Ya. Ya, Sebelumnya ya Gi. ada mau tambahin Bang Ronald? Ya, ini hanya untuk menutup aja. Kembali bahwa kalau Pak Basuki Cahayapurnama di dalam segala kesibukannya, dia masih punya waktu dan keseriusan dalam membaca firman, bahkan mewarnai, mencatat, menulis segala sesuatu di dalam Alkitabnya. Maka seharusnya saya rasa kita semua yang belum sesibuk Pak BTP ini seharusnya punya komitmen untuk membaca Alkitab dengan lebih tekun dan lebih. Ini juga ada satu yang saya potong, Ronald ya. Kamu punya kebiasaan tulis. Ini juga bagus. Jadi tiap pagi kamu punya pergumulan, kamu tulis. Lalu saya dapat renungan firman Tuhan, kamu tulis sebagai konfirmasi. Jadi pengalaman kamu pribadi itu tulis. Saya tulis setiap hari. Sejak di dalam tahanan sampai keluar saya masih tulis. Hanya baca firman Tuhan, iluminasi dengan sebanyak itu. Saya cukup tulis di Alkitab. Kalau dulu saya tulis di folio. Itu yang saya harap banyak cara lah. Belum tentu saya benar. Tapi saya sharingkan itu yang saya alami. Siap Pak. Makasih Pak BTP. Metodenya pun sudah diberikan kepada kita semua. Baca apa yang kita rasakan, pergumulkan, tulis, ingat, lalu lihat renungan dari penulis siapapun, dan terus menggali firman Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk semua waktu kita ngobrol-ngobrol. Semoga malam ini seperti Pak BTP tadi terakhir katakan, Tuhan menyertai kita dan kita saling doakan. Malam ini mari kita sama-sama berdoa. Pak BTP, kita akan berdoa bersama. Kita akan juga mendoakan Pak BTP dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya bagi negara ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Lewat anak-Mu yang Engkau kasihi, Basuki Cahayapurnama. Terima kasih untuk kehadirannya bagi kami semua, khususnya bagi negeri ini. Kami percaya bahwa Engkau bekerja luar biasa melalui dirinya, menjadi saksi-Mu di dunia ini dengan berbagai tantangan. Dengan keberadaannya sebagai manusia biasa yang tak lepas dari pergumulannya Tuhan. Kami mendoakan Pak Basuki Cahayapurnama untuk terus sehat, untuk memiliki sukacita, menjadi teladan untuk kami semua. Dan biarlah kami semua dapat mencontohi sosok pribadi dari Pak BTP ini untuk menjadi inspirasi bagi kami semua anak muda untuk lebih rajin mengenal firman, untuk percaya bahwa Engkau menyertai, Engkau menyediakan bagi kami, dan kami semua tak perlu takut terhadap keganasan malam, terhadap orang-orang yang membenci kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia ya Tuhan. Berkati para pemimpinnya. Berkati rakyatnya ya Tuhan. Dan kami semua sebagai anak-anak-Mu di negeri ini menjadi garam dan terang. Dan tak perlu takut untuk menjadi saksi. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sudah boleh live? Mau foto dulu Pak, sebentar Pak. Oh, foto. Iya, kita mau foto sama video kecil-kecilan Pak. Karena kan nanti ya boleh. Kita mau foto dokumentasi ke Bapak Agung. Tapi aku udah mau cukuran nih mau foto. Ronald lebih